Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Fatahillah SAMPD, dosen mata kuliah Kewarganegaraan. Pada kesempatan pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas materi bab kelima yang berjudul Nilai dan Norma Konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara dipandang sebagai organisasi kekuasaan karena negara merupakan hasil kesepakatan warga negaranya untuk menundukkan diri pada suatu kekuasaan demi terciptanya kedamaian atau ketertiban dan perlindungan. Kekuasaan yang dimaksud itu berasal dari sebuah konsep dalam ilmu sosial yang dikenal dengan nama Pactum Subjectionis dan Pactum Unionis. Pactum subjectionis adalah suatu keadaan di mana individu-individu dalam negara dengan sukarela melepaskan hak atas dirinya untuk dikuasai orang lain atau sekelompok orang. Sementara Pactum Unionis adalah suatu kondisi dalam kehidupan sosial di mana individu-individu bersepakat untuk hidup dalam satu kesatuan secara komunal. Nah, kekuasaan ini kemudian menjelma menjadi kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan atau kewenangan tertinggi untuk mengatur individu dalam masyarakat. Ada 4 teori mengenai kedaulatan ini. Ada yang disebut dengan kedaulatan Tuhan atau teokrasi, ada yang dinamakan kedaulatan rakyat, ada yang dinamakan kedaulatan negara, dan ada yang dinamakan kedaulatan hukum. Kalau kedaulatan Tuhan adalah di mana kekuasaan tertinggi itu merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Jadi pemimpin-pemimpin mereka dalam sebuah negara itu dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Jadi kedaulatan Tuhan itu menganggap bahwa negara itu merupakan sebuah bentuk daripada ciptaan Tuhan. Sehingga pemimpin-pemimpin atau pemegang daripada kekuasaan itu adalah mandat yang diberikan secara alamiah oleh Tuhan Yang Maha Esa atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi kedaulatan rakyat. Nah, kalau kedaulatan rakyat ada sebuah adagium yang mengatakan Vox Populi Vox Dei. Kehendak rakyat adalah Tuhan. Adalah kehendak Tuhan. Nah, maksudnya negara itu merupakan hasil daripada kesepakatan di antara rakyat untuk melepaskan sebagian daripada kekuasaannya atas dirinya untuk dikuasakan kepada negara. Nah, ini yang disebut dengan kedaulatan rakyat, ya. Nah, lalu ada lagi yang disebut dengan kedaulatan negara. Nah, kalau kedaulatan negara ini berpendapat bahwa yang memiliki kekuasaan real itu adalah negara, dalam hal ini pemerintah. Nah, teori kedaulatan negara ini didasarkan kepada teori terbentuknya asal mula negara yang terbentuk karena penaklukan dari yang kuat terhadap yang lemah. Jadi teori itu. Jadi siapa yang kuat akan menindas yang lemah. Sehingga dalam teori ini berpendapat bahwa yang berkuasa sebenarnya adalah negara. Dalam hal ini pimpinan daripada sebuah negara. Nah, itu. Nah, ketiga teori ini merujuk kepada siapa yang paling berkuasa dalam negara, yaitu merujuk kepada orang atau manusia. Nah, ini berbeda dengan teori keempat, di mana teori yang dinamakan teori kedaulatan hukum. Nah, teori ini berpendapat bahwa yang paling berkuasa di dalam sebuah negara adalah hukum, berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, di mana asas ini mengatakan perikatan atau perjanjian akan berlaku sebagai hukum bagi yang melakukannya atau yang melakukan perikatan di antara mereka.
Nah, di sini warga negara dalam hal ini telah bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang dinamakan negara. Nah, sehingga ya orang-orang yang bersepakat dalam sebuah perjanjian dan kesepakatan itu harus tunduk patuh kepada komitmen yang mereka buat. Nah, ini teori kedaulatan hukum seperti itu, ya. Nah, karena yang terpenting dalam sebuah negara adalah yang dinamakan kekuasaan. Dan rata-rata di mana yang berkuasa itu adalah manusia. Nah, ada sebuah adagium dalam ilmu politik. Adagiumnya berbunyi seperti ini. Homo homini lupus omni contra bellum. Manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain. Nah, ini artinya ya, manusia itu selalu serakah, selalu haus akan kekuasaan, selalu ingin menindas orang lain, selalu mau menang sendiri. Itu kata Thomas Hobbes, ya, seorang cendekiawan bangsa Inggris di abad pertengahan. Nah, hal ini pun diamini oleh Lord Acton berabad-abad kemudian, di mana Lord Acton mengatakan power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan politik itu cenderung korup dan kekuasaan absolut pastilah korup. Nah, karena kekuasaan ini seringkali disalahgunakan atau seringkali diselewengkan demi kepentingan pribadi, maka timbullah sebuah paham yang dinamakan konstitusionalisme. Nah, di mana konstitusionalisme ini akan melahirkan sebuah perangkat dalam sebuah negara yang dinamakan konstitusi. Nah, dalam pemahaman klasik, konstitusionalisme dan konstitusi ini ya adalah sebuah konsepsi dalam bentuk paham yang menginginkan untuk membatasi kekuasaan dalam sebuah negara, di mana konsepsi ini berdasarkan dari gagasan yang dikemukakan pada zaman dulu, yaitu pada masa Yunani kuno, ya. Kemudian dalam Romawi kuno, kemudian dalam dunia Islam dikenal namanya Piagam Madinah. Nah, kita lihat Politeia, ya. Politeia dikemukakan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dia mengatakan bahwa yang dimaksud Politeia itu adalah sebuah konsep yang mengarahkan polis dalam menjalankan kegiatannya. Polis ini adalah negara di masa dulu. Jadi kalau zaman Yunani itu, negara itu berbentuk kota-kota, ya. Kota-kota kecil. Nah, itu. Nah, makanya dalam menjalankan polis itu ada yang dinamakan politeia, ya. Kemudian zaman Romawi itu dikenal dengan istilah constitutio, ya, constitutio. Nah, constitutio ini ya dikemukakan oleh Cicero, di mana Cicero mengatakan yang dimaksud dengan constitutio itu adalah batasan norma negara, ya, batasan bagaimana norma-norma yang harus dijalankan oleh setiap warga negara. Kemudian batasan hukum dalam masyarakat. Nah, hukum seperti apa yang akan dijalankan atau bagaimana melaksanakannya? Nah, ini disebut dengan konstitusi. Sementara dalam dunia Islam tercatat konstitusi tertulis pertama di muka bumi dalam sejarah umat manusia itu ada dalam Piagam Madinah, di mana Nabi Muhammad melakukan perjanjian dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah dari 13 komunitas. Nah, di mana di situ ada isi-isinya, ya, ada pasal-pasalnya, ada segala macam. Nah, di dunia ilmu hukum tata negara, Piagam Madinah ini dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di muka bumi. Ya, berangkat tahun sekitar tahun 622 Masehi. Nah, ini ada loh Piagam Madinah ini, ya, ditulis dalam kulit unta, ya. Nah,
Di masa modern, pemahaman konstitusionalisme terbagi dalam dua pemahaman. Ada menurut Walter Hamilton dan ada menurut C.J. Frederick. Kalau menurut Walter Hamilton, konstitusionalisme itu adalah paham yang mengarahkan agar memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk memiliki kekuasaan menjaga pemerintahan agar selalu terarah. Sementara menurut C.J. Frederick, konstitusionalisme adalah sistem yang dilembagakan dan dari pengendalian yang efektif dan teratur pada tindakan pemerintah. Nah, ini jadi konstitusionalisme dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa sebuah paham yang menghendaki adanya pembatasan dan pengaturan daripada kewenangan pemerintah atau negara. Nah, sementara konstitusi ini pengertiannya terbagi dalam tiga. Ada pengertian secara sederhana, ada pengertian secara luas, dan ada pengertian secara sempit. Secara sederhana, konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan penyelenggaraan suatu organisasi. Sementara secara luas, keseluruhan aturan hukum serta ketentuan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Nah, seperti itu. Nah, secara sempit, konstitusi diartikan sebagai sebuah piagam undang-undang dasar atau loi konstitusional. Jadi suatu dokumen yang lengkap mengenai peraturan dasar negara. Nah, oleh karena itu dapat kita tarik sebuah benang merah atau sebuah resume ya dari atau sebuah penyederhanaan. Konstitusi itu adalah hukum dasar dalam menyelenggarakan suatu negara yang isinya mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi untuk sarana pengendali dan politik ya, sarana pengendali terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman. Jadi tool of social and political control ya. Lalu sebagai pembaharu masyarakat, tool of social and political reform. Dan terakhir adalah sarana perekayasaan masyarakat. Jadi konstitusi itu dapat dikatakan sebagai arahan atau bagaimana kita dalam menyelenggarakan sebuah negara. Nah, oleh karena itulah dalam pengaturan isi daripada konstitusi itu terdiri dari tiga. Pembatasan kekuasaan organ-organ negara, lalu mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara dengan satu yang lainnya, dan mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Ya, di mana di dalam konstitusi itu berisikan sebuah kesepakatan. Pertama, kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, the general goal of society or general acceptance of the same philosophy of government. Nah, kemudian kesepakatan tentang rule of law. Ya, rule of law itu artinya ketentuan hukum ya, sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, ya, the basis of government. Lalu sebagai kesepakatan tentang institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan, the form of institution and procedure, ya. Nah, sehingga di dalam sebuah konstitusi itu terdiri adanya pembagian kekuasaan. Yang pertama, di dalam sebuah negara itu pasti ada yang namanya pembagian kekuasaan yang disebut dengan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, itu legislatif. Lalu ada fungsi eksekutif, yaitu kekuasaan negara yang bertugas untuk mengelola pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga segala kegiatan kenegaraan berjalan dengan baik. Kemudian ada lagi fungsi yudisial. Nah, fungsi yudisial adalah kekuasaan negara yang bertugas untuk menegakkan penegakan hukum dan memastikan segala bentuk peraturan perundang-undangan dijalankan dengan baik sekaligus mengawasi lembaga peradilan. Nah, kemudian ada lagi fungsi inspektif.
lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap warga negara dan penyelenggaraan negara. Kemudian pertahanan keamanan, yaitu kekuasaan untuk melindungi, mempertahankan, menjaga keberlangsungan dan ketertiban kehidupan warga negara dan tegaknya negara. Lalu secara finansial, lembaga yang bertugas untuk membiayai dan mengelola pembiayaan penyelenggaraan negara. Lalu yang terakhir adalah diplomasi, untuk mengelola dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, hal-hal itulah yang diatur berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam konstitusi. Nah, oleh karena itulah dapat kita tarik sebuah kesimpulan, fungsi dari konstitusi secara umum adalah menentukan pembatasan terhadap kekuasaan, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan, instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan kepada organ-organ kekuasaan negara sebagai kepala negara simbolik dan sebagai kitab suci simbolik dari suatu agama sipil, ya, atau syariat negara. Nah, ya itu seperti itu. Nah, kita lihat untuk yang dua terakhir, ya. Fungsi konstitusi sebagai kepala negara simbolik. Nah, konstitusi itu dianggap sebagai simbol persatuan. Ya, di mana pemikiran-pemikiran dari berbagai warga negara melalui wakil-wakilnya itu ditulis di dalam konstitusi. Nah, kedua adalah lambang identitas dan keagungan nasional suatu bangsa. Majesty of the nation. Nah, ini ya. Kemudian puncak atau pusat kehidmatan upacara, center of ceremony. Nah, kemudian fungsi konstitusi sebagai dokumen kitab suci. Nah, konstitusi dianggap sebagai dokumen pengendali. Jadi pengendali atau dokumen petunjuk mengenai bagaimana menjalankan sebuah negara atau bagaimana kita berkehidupan di dalam negara. Kemudian dokumen perekayasaan untuk pembaharuan ke arah masa depan. Nah, dapat dikatakan konstitusi ini dijadikan sebagai blueprint, ya, atau cetak biru dalam melakukan pengembangan daripada pembangunan di dalam negara, ya. Nah, oleh karena itulah dari fungsi-fungsi itu, maka ada dua macam aliran mengenai fungsi konstitusi. Nah, aliran pertama menyatakan konstitusi adalah sebuah dokumen yang membuat norma-norma hidup yang nyata. Tetapi aliran yang kedua menganggap bahwa konstitusi itu hanyalah dokumen yang bersifat perspektif. Jadi mengartikulasikan cita-cita atau keinginan ideal masyarakat yang dilayani. Kalau yang aliran pertama adalah sebuah dokumen, tapi kalau yang kedua adalah sebuah cita-cita. Nah, itu fungsinya. Nah, konstitusi ini di dalam negara itu diklasifikasikan di dalam berbagai macam klasifikasi dari berbagai negara, ya. Ada yang disebut dengan konstitusi berdasarkan bentuk naskahnya. Lalu ada lagi konstitusi berdasarkan pada cara merubahnya, ya. Yang pertama, kalau bentuk naskahnya ada dua macam. Ada written constitution atau konstitusi tertulis, dan ada unwritten constitution atau konstitusi tidak tertulis. Nah, written constitution ini terbagi dua. Ada documentary constitution, ada non-documentary constitution. Kalau documentary constitution adalah suatu konstitusi tertulis yang tersusun atas satu buah naskah piagam atau buku. Contoh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian non-documentary constitution adalah konstitusi yang tersebar atas berbagai naskah piagam, buku perundang-undangan. Contoh konstitusi Inggris, Bill of Rights, Magna Carta, dan sebagainya. Nah, ada lagi, kalau konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak ada tulisannya atau tidak tercetak dalam sebuah tulisan. Tetapi peraturan itu atau norma-norma itu hidup dalam sebuah negara.
Nah, contoh kalau di Indonesia ada yang dinamakan konvensi kenegaraan. Ya. Nah, konvensi kenegaraan contoh misalnya Presiden akan berpidato pada tanggal 17 Agustus mengenai kemajuan negaranya. Ya, itu seperti itu kalau di Indonesia, ya. Pidato presiden pada tanggal 18 Agustus di mana presiden akan berpidato untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan selama 1 tahun, ya. Kemudian ada lagi penggolongan konstitusi berdasarkan pada cara merubah konstitusi. Ada yang dinamakan flexible constitution atau constitution laws, di mana cara merubahnya, kalau misalnya konstitusi ini udah nggak enak gitu ya, aturannya itu udah ketinggalan zaman segala macam. Nah, kita kan pengen merubah dalam sebuah negara. Bagaimana cara merubahnya? Nah, itu gampang. Nah, itu tinggal misalnya dirubah dengan cara merubah undang-undang seperti biasa, ya. Lalu ada lagi yang disebut dengan rigid constitution atau konstitusi tegas atau kaku. Nah, ini adalah suatu konstitusi di mana perubahannya dilakukan melalui cara-cara khusus atau special proses. Nah, cara merubahnya itu ada 4 macam, ya. Ada melalui perubahan dilakukan melalui badan legislatif atau yang disebut dengan amandemen, ya, di mana dikumpulkanlah anggota badan legislatif untuk merubah konstitusi ini tanpa merubah secara keseluruhan. Itu yang disebut dengan amandemen. Lalu yang kedua melalui pendapat rakyat langsung atau referendum, ya. Lalu melalui kesepakatan negara-negara bagian khusus untuk negara federasi. Nah, lalu membentuk badan khusus pembentuk konstitusi atau yang disebut dengan badan konstituante. Nah, untuk Republik Indonesia ini pernah dilakukan, yaitu pada hasil pemilu tahun 1955, di mana hasil pemilu itu selain memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, juga memilih badan konstituante yang bertugas untuk, ya, membentuk undang-undang dasar baru, di mana Indonesia pada waktu itu baru memiliki undang-undang dasar sementara yang berlaku pada tanggal 7 Agustus 1950, ya, yaitu Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, ya. Nah, ini perubahan konstitusi Indonesia melalui amandemen. Nah, ini adalah kronologi perubahan konstitusi di Indonesia, ya. Mohon maaf tadi bukan 7 Agustus tapi 27 Agustus, ya. Nah, jadi ada konstitusi proklamasi Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 27 Agustus 1950. Di mana Indonesia pada masa di bawah Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini menjadi negara serikat atau negara federal, di mana pada waktu itu Indonesia banyak memiliki negara-negara bagian, dan Republik Indonesia salah satunya adalah merupakan negara bagian daripada Republik Indonesia Serikat. Nah, lalu ada lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Ya, ini sementara karena bangsa Indonesia tidak mau berbentuk negara serikat dan memilih meleburkan diri menjadi negara kesatuan kembali. Maka dibentuklah Undang-Undang Federal Nomor 7 tahun 1950 tanggal 27 Agustus 1950. 5 Juli 1959. Nah, ini Undang-Undang Dasar sementara. Nah, akan tetapi karena Badan Konstituante tidak berhasil membentuk Undang-Undang Dasar yang baru, maka karena dalam keadaan genting, Presiden Soekarno mendeklarasikan Dekret Presiden tahun 1959, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, di mana isi dari dekret itu adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 atau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian ini berlaku hampir lama, ya, dari tahun 59 sampai 99, ya.
dua rejim, yaitu rejim Orde Baru dan Orde Lama ya. Nah, kemudian ada masa reformasi, ada keinginan untuk merubah Undang-Undang Dasar kita. Maka terciptalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan 1 dilaksanakan tahun 1999, perubahan 2 2000, perubahan 3 2001, dan perubahan 4 2002. Nah, di bawah rejim Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat ini, di bawahnya ada peraturan perundang-undangan. Nah, untuk peraturan perundang-undangan ini diatur tata urutannya menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 untuk saat ini. Jadi di bawah Undang-Undang Dasar itu ada TAP MPR, ada Undang-Undang atau Perpu, ada PP, ada Perpres, ada Perda, Provinsi, dan Kabupaten. Nah ini ya. Jadi ini menurut tata peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, apa yang berlaku konstitusi kita saat ini ya? Apa konstitusi yang berlaku saat ini ya? Nama resminya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan keempat. Isinya terdiri dari pembukaan, pasal-pasal 20 bab, 73 pasal, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Mengenai yang diatur adalah pertama, bentuk kedaulatan, kemudian majelis permusyawaratan rakyat, kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, hal keuangan, badan pemeriksa keuangan, kekuasaan kehakiman, wilayah negara, warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, agama, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan, dan yang terakhir adalah perubahan undang-undang. Nah, berikut adalah sistematika kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan keempat. Nah, ini silakan kalian lihat sendiri ya. Lalu kalian cari bagaimana mekanismenya dan masukkan ke dalam resume kalian. Itu ya untuk tambahannya. Nah, untuk hari ini sekian dulu. Bapak akhiri perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.